Illahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah taqriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man ahabbak wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan jumpa kita melalui Zoom ini semoga menambah rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, juga menambah rasa cinta kepada keluarga baginda Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada dalam satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sangat indah sekali, khairukum li ahli min ba'di. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada keluargaku setelah aku tidak ada. Maka hadis ini sangat panjang sekali maknanya. Bagaimana kita akan mengetahui kebaikan diri kita kepada keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam? Salah satunya coba untuk mempelajari sirahnya atau perjalanannya. Wabil khusus InsyaAllah malam hari ini kita akan mempelajari dan membahas dua sosok yang sangat luar biasa. Ini adalah istri Rasul SAW, Zainab binti Jahsh, bersama dengan InsyaAllah Hafsah binti Umar ibn Khattab. Waktu yang sangat singkat ini InsyaAllah kita akan mulai pelajaran daripada Zainab binti Jahsh. Bismillah, Zainab binti Jahsh ini adalah sosok wanita yang sangat luar biasa sekali. Bahkan Zainab binti Jahsh ini kalau dilihat ini adalah keturunan daripada pemuka Quraisy. Kenapa dikatakan keturunan daripada pemuka Quraisy? Sangat jelas sekali. Iya, karena ibunya Zainab yang bernama dengan mengatakan ummuha ya Umaymah binti Abdul Muttalib. Jadi ibunya Zainab ini adalah bibi daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bibi daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Zainab ini dilahirkan pada waktu yang tepatnya salasina qabla hijrah. Berarti 33 tahun sebelum hijrah. Ini adalah Zainab dilahirkan 33 tahun sebelum Rasulullah hijrah. Zainab ini punya saudara. Ada laki-laki dan ada perempuan. Yang laki-laki namanya Abdullah ibn Jahsh. Dan Abdullah ini juga masuk Islam dan ikut dalam perang. Bahkan wafat di dalam perang Badar. Ini adalah Abdullah bin Jahsh. Lalu Zainab juga punya saudari. Namanya Hamnah binti Jahsh. Ini dia. Pegang daripada dua nama ini. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ini Zainab dilahirkan di kota Mekah. Dan termasuk daripada bangsawan Mekah ataupun orang yang terkemuka. Memiliki predikat, memiliki derajat di kota Mekah Al-Mukarramah. Ini Zainab. Kalau dikatakan orang ataupun anak terhormat dari yang ada di kota Mekah Al-Mukarramah. Inilah Zainab binti Jahsh. Masya Allah. Kita singkat saja. Zainab binti Jahsh, Masya Allah, dilahirkan dan dibesarkan dalam keadaan pendidikan yang luar biasa. Kecerdasannya, kepinterannya, kelembutannya, bahkan punten bukan hanya sekedar itu, tapi yang namanya bersosialisasinya Zainab itu sangat luar biasa. Sebelum menikah dengan yang namanya nanti kita akan lihat Zaid bin Harithah. Jadi Zainab ini sebelum menikah dengan Rasulullah, nikah dengan Zaid bin Harithah. Punten. Ketika membicarakan tentang Zainab, kita harus mengetahui siapa Zaid bin Harithah ini. Siapa Zaid bin Harithah ini? Saya sampaikan. Zaid bin Harithah ini adalah seseorang yang mana berpredikatkan ataupun awalnya seorang budak yang dimiliki oleh Siti Khadijah. Harus tahu dulu ini ya. Jadi yang namanya Zaid bin Harithah ini budak, ia seorang budak yang dimiliki oleh Siti Khadijah. Saat Rasulullah menikah dengan Siti Khadijah, maka Siti Khadijah menghadiahkan Zaid bin Harithah ini. Maka dijadikanlah Zaid bin Harithah ini adalah putra angkat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, simpan dulu ini kita agar nyambung semuanya.
Zaid bin Harithah ini sangat mencintai Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah tidak pernah memperlakukan kepada Zaid bin Harithah ini seorang budak. Tapi apa? Perlakukannya seperti anak. Dicintainya, disayangnya. Masya Allah. Jadi Rasulullah SAW memperlakukan Zaid bin Harithah selayaknya Rasulullah memperlakukan Ali bin Abi Thalib. Iya. Karena apa? Karena kebaikan Rasulullah, lalu kelembutan Rasulullah, dan luar biasa, yang sangat luar biasa. Ternyata dalam beberapa riwayat, Zaid bin Harithah itu awalnya, punten bukan seorang budak, tapi awalnya dicuri oleh orang-orang para perampok, lalu dijual di kota Mekah. Begitulah kira-kira. Jadi sejak kecil sudah jadi budak, akhirnya demikian. Iya, maka kalau dilihat tidak pernah menganyam pendidikan yang baik, tidak pernah bergaul dengan apa yang, tapi dari awal memang dilakukannya seperti perbudakan, maka dibeli oleh Siti Khadijah. Seperti itulah. Dan Zaid tidak mengetahui apa yang sebenarnya karena dari awal sudah diambil oleh para perampok yang memang dulu itu demikian. Jadi kalau sekarang ada perampok mencuri anak, mencari anak begitu ya, itu zaman jahiliyah dulu ada. Nah, orang tuanya mencari jejak di mana putranya Zaid bin Harithah ini. Maka jumpalah Zaid ini ternyata di kota Mekah. Datanglah ayahnya Zaid dan ibunya Zaid ke kota Mekah, jumpa dengan Rasulullah, dan waktu itu Rasulullah belum diangkat menjadi nabi. Maka saat itu dikatakan, ya Muhammad, ternyata aku bersyukur anakku ada bersamamu. Iya. Dan sekarang aku ingin membeli anakku ini. Berapa harganya? Karena itu adalah anakku. Rasulullah katakan, begini saja. Aku tidak akan pernah menjual orang ini, anak ini, ataupun Zaid ini, karena aku tidak menganggapnya seorang budak dia ini. Namun sekarang aku akan serahkan kepada Zaid saja. Zaid akan ikut aku atau ikut Anda. Bayangkan. Rasulullah SAW memberikan satu keputusan. Zaid ini mau ikut aku apa ikut siapa? Mau ikut aku atau ikut kalian, ibu bapaknya. Bahagia. Orang tuanya Zaid dengan mengatakan, oh pastilah Zaid ikut aku. Kenapa? Karena yang namanya Zaid ini kan anakku. Pasti dia akan ikut aku. Pasti dia akan ikut saya. Subhanallah, dipanggillah Zaid. Ayahnya dengan mengatakan, sudah ketemu ayah dan Zaid ataupun ayahnya dan Zaid. Lalu ayah mengatakan, wahai Zaid, sekarang kamu pilih nih. Ikut aku sebagai ayah dan ibumu ada nih. Atau ikut Muhammad. Ikut siapa? Dengan pedenya ayahnya pasti Zaid akan memilih ayah dan ibunya. Di luar dugaan. Zaid bin Harithah ini mengatakan kalimatnya, ayah, kau adalah ayah. Engkau juga adalah ibu. Yang aku cintai dan aku sayangi. Tapi aku menemukan satu akhlak, satu sifat yang tidak mungkin aku temukan di siapapun. Walaupun akhlak itu saya tidak akan pernah menemukan di ayah sekalipun, di ibu sekalipun. Kenapa? Karena aku menemukan sesuatu kebiasaan, akhlak, perilaku kepada saya sangat baik sekali. Maka Zaid memilih Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dibayangkan. Ibu bapak, punten ya, ayahanda bunda, sosok Zaid bin Harithah begitu jumpa dengan ayahnya, yang beliau pilih itu malah memilih siapa? Malah memilih, punten, malah memilih siapa? Malah yang dipilih itu adalah subhanallah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Betapa indahnya Rasulullah memperlakukan kepada Zaid bin Harithah. Maka saat itu satu Mekah tahu kalau Zaid memilih Muhammad Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, memilih Muhammad, tidak memilih ayah ibunya, padahal ibu bapaknya ada. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Maka saat itu dikatakanlah dengan sebutannya, dengan ucapannya Zaid bin Muhammad. Nah, punten tabanni, ya, pengangkatan anak Zaid bin Muhammad. Iya. Maka saat itu, di zaman itu kalau mau ngangkat anak, maka binnya kepada ayah angkatnya. Dan punten, sebenarnya nanti ini dalam syariat Islam tidak boleh. Saya katakan dulu tidak boleh gitu ya. Namun ini kan belum ada peraturan. Maka lihat. Nanti ibu bapak akan mengetahui tentang peraturan ini. Akan dilihat. Maka saat itu bapaknya dan ibunya akhirnya kecewa ya kecewa. Tapi ini adalah pilihan anaknya. Dan melihat daripada perilaku Rasulullah saat itu belum diangkat jadi nabi dan rasul. Ibu bapaknya dengan mata, pantes ya. Ini yang namanya Muhammad itu begitu baik dan begitu indah. Tutur katanya, sopan santunnya. Maka pantas yang namanya Zaid anakku saja milih kepada Muhammad. Maka sama sekali tidak kecewa ibu bapaknya. Kenapa? Karena Zaid ini ternyata memilih seseorang yang diangkat menjadi ayah angkatnya. Yang sangat luar biasa, soleh, jujur, baik. Ya iyalah Muhammad Rasulullah SAW. Maka punten ikutlah Zaid ini kepada Rasulullah SAW. Masya Allah. Punten,
Sampai akhirnya terkenalah di kota Mekah 1 tahun, 2 tahun dengan peristiwa ini, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Sampai terkenal dengan ucapan Zaid. Zaid mana? Zaid putranya Muhammad. Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad. Seakan-akan sudah melekat nama itu dengan sebutan Zaid bin Muhammad. Punten. Lalu Rasul diangkat menjadi nabi. Masya Allah, Zaid pun ikut menjadi seorang mukmin. Mungkin ibu bapak bertanya, Abi Maki, kenapa menceritakan Zaid? Bukankah kita sedang menceritakan tentang Zainab? Tidak akan pernah menceritakan Zainab lebih nikmat kecuali tahu tentang Zaid. Iya, kenapa? Ini ada hukum yang sangat indah. Maka Zaid ini ikut bersama Rasulullah, terus bersama Rasulullah sampai menjadi nabinya Rasul. Zaid ikut bersama Rasulullah sampai akhirnya usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah ke Madinah. Zaid pun ikut ke kota Madinah Al-Munawwarah dan ikut berperang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah Zaid. Dan saat Rasulullah menjadi seorang nabi, seorang rasul, Masya Allah, di kota Madinah disambut dengan tolak al-badru alaina min saniyatil wajah. Dan punten, maka Rasulullah semakin dikagumi dan semakin namanya dicintai. Dan ketika dikatakan, oh Zaid putranya Muhammad, Zaid bin Muhammad, Zaid bin Muhammad. Oh senang dong. Zaid dengan mengatakan Zaid bin Muhammad. Sangat senang sekali. Kenapa? Dinisbatkan kepada Rasulullah SAW. Zaid bin Muhammad. Bangga, senang. Cobalah. Kalau seandainya kita merenung dan berpikir ketika Rasulullah seorang nabi, seorang rasul, seseorang pemimpin yang sangat luar biasa, ternyata seseorang dinisbati Zaid bin Muhammad, Zaid bin Muhammad. Senang sekali. Senang sekali, bahagia sekali. Punten, salah satu contoh aja. Saya ini Masya Allah, alhamdulillah sedikitnya pernah mengenyam pendidikan di Universitas Ummul Qura. Ya. Setelah itu, pas kami ini Masya Allah sedang berlalu di Masjidil Haram, begitu ya. Lalu ada Syekh Su'ud Syuraim, Imam Masjidil Haram. Begitu jumpa, lalu dia memanggil, hanya mengatakan, sini, gitu kan, dipanggilnya saya. Setelah itu dia katakan dengan mengatakan ucapan, ini adalah murid. Beliau katakan, ini murid saya nih di Ummul Qura ini, sambil nunjuk ke saya tuh. Punten, saya sangat bangga sekali begitu beliau katakan ini murid saya. Ini murid saya, padahal punten, ngajar pun saya ketemu sama beliau beberapa kali saja. Tapi mungkin berkesan saya bertanya sama beliau dan beliau alhamdulillah masih mengenal. Lalu bilang, ini murid saya ini di Universitas Ummul Qura. Betapa bangganya ketika saya diakui sebagai muridnya. Punten, ini bisa dibayangkan bagaimana ketika Zaid ini katakan, ini anakku. Kata siapa? Kata Rasulullah SAW. Betapa dahsyatnya, betapa indahnya. Ya, diakui oleh Rasulullah SAW dan terkenal dengan mata Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad. Inilah nama yang sangat luar biasa. Zaid melekat dengan nama Muhammad. Zaid bin Muhammad, Zaid bin Muhammad. Simpan dulu baik-baik kalimat ini. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Setelah mengetahui ucapan Zaid bin Muhammad, lalu Zaid bin Haritha ini, atau yang saat itu terkenal Zaid bin Muhammad, datang ke hadapan Rasulullah ingin menikah. Ya Rasulullah, saya ingin menikah. Dengan siapa Anda ingin menikah, wahai Zaid? Zaid mengatakan, ya Rasulullah, bukankah la fadlu alal arabin walal a'jami? Bukankah dalam Islam itu tidak ada keutamaan orang Arab atau bukan orang Arab? Ya, tidak ada keutamaan dia kaya atau miskin. Tidak ada keutamaan dia ini adalah orang bangsawan, ini tidak bangsawan. Apakah Islam memandang itu ya Rasulullah? Rasulullah kata, iya. Islam itu memandang semuanya sama. Inna akramakum indallahi atqakum, kata Rasulullah. Yang perbedaan di antara kalian adalah ketakwaannya pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Zaid bin Harithah mengatakan, kalau begitu saya ingin menikah ya Rasul. Siapa yang kau inginkan? Saya ingin menikah dengan Zainab binti Jahsh. Zainab binti Jahsh, wanita bangsawan. Punten, cantik. Iya, bukan hanya sekedar cantik, solehahnya luar biasa. Muslimah yang sangat luar biasa, taat pada Allah Subhanahu wa taala, ahli ibadah yang sangat luar biasa, Zainab binti Jahsh. Kisah ini, Masya Allah, mau dipandang, mau dilihat dari berbagai macam pandangan, dari berbagai macam kacamata, itu sangat luas sekali. Mau dilihat dari kacamata apa, dilihat dari mana, itu begitulah keadaannya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Iya, lihat kepada Zainab binti Jahsh apa yang terjadi. Datanglah Rasulullah SAW ke rumahnya Zainab binti Jahsh. Ke orang tuanya pastinya, punten, ke ibunya juga, jumpa ke abangnya, ke Abdullah, menyampaikan ke sana dengan mengatakan kata-katanya usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, ke keluarganya khususnya. Rasul mengatakan, saya ingin meminang Zainab binti Jahsh. Senang semuanya. Wah, Rasul meminang Zainab binti Jahsh, tapi bukan untuk saya, tapi untuk
anakku Zaid bin Harithah atau Zaid, untuk anakku Zaid. Semua terdiam. Semua terdiam. Termasuk Abdullah bin Jahsh, Hamnah bin Jahsh dengan mengatakan, ya Rasulullah, mana mungkin Zainab, bangsawan, daripada kecantikannya, kesolehahannya, keturunannya, dari harta yang ada, dikelilingi oleh dikelilingi oleh nasab yang sangat luar biasa. Tapi Zaid, nasabnya pun tahu berasal dari mana, tapi tidak tahu bagaimana lingkungannya. Yang kami ketahui, dia itu budak. Memang, tapi sekarang udah memerdekakan. Memang, tapi masa iya harus bersama Zaid ya Rasulullah? Rasulullah katakan, ini adalah keinginanku. Maka punten, begitu mereka sedang berunding, masa harus dengan Zaid? Maka harus dengan Zaid? Punten, saat itulah firman Allah Subhanahu wa taala turun. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Ahzab ayat 36 dengan mengatakan, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidak pantas bagi seorang mukminin atau mukminah apabila Allah dan Rasulnya telah menginginkan sesuatu dan meminta sesuatu kecuali harus taat dan tidak ada pilihan. Apabila Allah dan Rasulnya menginginkan, memerintahkan, menginstruksikan, laisa lahumul khiyar. Itu katakan ayyakuna lahumul khiyar. Tidak ada kalimatnya pilihan boleh apa enggak ya, terima apa enggak, enggak ada. Maka langsung Zainab dengan keimanan yang sangat luar biasa mengatakan, ya Rasulullah, apakah engkau ridha? Lihat. Tolong simak baik-baik kalimat ini. Kalimatnya, kata Zainab binti Jahsh dengan mengatakan kata-katanya, raditahu li ya Rasulullah munkihan. Ya Rasulullah, apakah engkau ridha kepadaku jika aku menerima Zaid sebagai suamiku? Apakah kau ridha? Karena kalau Rasulullah ridha, Allah ridha. Jadi Zainab melihat dari sini ingin ridha Allah dan ridha Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah engkau ridha kepada kami, kepadaku seandainya aku menikah dengan Zaid? Rasulullah kata, "Naam, ya aku ridha." Bahagia Zainab mengatakan, "Alhamdulillah, yang penting aku diridhai oleh Rasulullah. Kalau Rasulullah ridha berarti Allah ridha, berarti aku terima ya Rasulullah." Menikahlah Zainab dengan Zaid bin Harithah. Subhanallah, ini menunjukkan kalau Islam ini tidak melihat yang namanya Arab atau tidak Arab. Ingin melihat daripada bangsawan atau tidak bangsawan. Dia ini latar belakangnya apa dan apa, tapi dinikahkanlah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Punten. Ulangi lagi kata-kata Zainab mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah engkau ridha?" Apabila aku menjadi istri daripada Zaid? Rasulullah katakan, "Aku ridha." Kalau Rasulullah ridha berarti Allah ridha. Kalau Allah dan Rasulullah ridha, jannah bagiannya, surga bagiannya. Menikahlah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Selanjutnya, setelah pernikahan ternyata pantas memang pernikahan jalan, namun usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, ada sesuatu hal yang harus dilihat. Ternyata kalau menikah bukan asal menikah, makanya harus kafa'ah ataupun satu kufu. Satu kufu itu artinya adalah baik dari secara ekonomi atau pendidikan atau harta atau kebiasaan, karena satu kufu itu di sana. Kenapa? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Jangan sampai pernikahan ini beda jaraknya. Beda antara ini dan ini. Beda jaraknya satu dengan yang lain. Kenapa? Karena pastinya akan satu ada perbedaan. Contoh saja. Ini misalnya dari segi kekayaannya luar biasa. Ini sangat jauh sekali. Maka punten, itu nanti akan terombang-ambing dalam keluarga dan sangat sulit untuk dijadikan kedekatannya. Kalau ada apa-apa, pokoknya punten, mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya. Makanya alangkah baiknya kalau menikah itu lihat satu kupu. Satu kafa'ah. Punten. Maka yang terjadi ini adalah Zainab yang sangat luar biasa. Ini adalah Zaid. Maka dari secara obrolan, dari secara kebiasaan, dari secara kehari-harian, gak nyambung, agak sulit untuk menyambungkannya. Kenapa? Memang dari kebiasaannya pun berbeda. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Datanglah Zaid kepada Rasulullah SAW dengan mengatakan kata-katanya. Setelah beberapa bulannya, ataupun ada yang mengatakan 1 tahun perjalanan ini. Tapi dalam 1 tahun ini sungguh sangat sungguh sangat-sangat menjadikan kesulitan, ataupun bukan kesulitan, tapi menjadikan sesuatu yang harus dibagaimanakan, ini harus seperti apa ini, bagaimana ini, kenapa menghadapinya beda dengan satu kupu.
ataupun tidak satu kubu. Beda kebiasaan, beda gaya ataupun apa. Boleh dibilang dengan mengatakan cara bicara, cara pendidikan, cara kesehari-harian, pokoknya agak sulit untuk menyambungkan. Maka datanglah Zaid pada Rasulullah SAW dengan mengatakan, ya Rasulullah, sepertinya aku ini tidak bisa lama-lama dengan Zainab ini. Nggak ada masalah. Zainab tidak benci saya juga tidak benci Zainab. Ya, Zainab khidmat pada saya pun selama ini menjalankan sebagai suami. Tapi saya tidak bisa untuk melanjutkan. Kenapa? Punten bahasanya terlalu banyak mungkin menjadi hal yang ada. Apakah mungkin hal-hal yang mungkin tidak bisa disampaikan. Ya, namun yang jelas dengan mengatakan hal inilah yang membuat kalimatnya minta pada Rasulullah SAW untuk apa? Untuk memisahkan diri ataupun untuk talak. Lihat, bunda ayahanda, saya akan sampaikan dari perkataan Rasulullah, kata Rasulullah ketika Zaid meminta untuk mentalak istrinya Zainab, Rasulullah katakan, ittaqillah wa amsik alaika zaujaka. Takwalah kepada Allah dan pertahankan istrimu, jangan engkau talak. Pertahankan istrimu. Itu jawaban Rasulullah. Jangan engkau talak. Pertahankan. Ittaqillah dikatakan ittaqillah wa amsik alaika zaujaka. Punten. Ada hal yang indah. Dalam perkataan ini Rasulullah SAW, firman Allah ada dalam suratul Ahzab, dan ini punten tolong disimak dan tolong dipahami oleh ayahanda bunda, karena banyak orang menafsirkannya keliru sehingga menjatuhkan derajat Rasulullah SAW dengan penafsiran ini. Saya mohon ayahanda bunda untuk menyimak dan memperhatikan ayat ini ya. Suratul Ahzab ayat 37. Nanti lihat di terjemahannya atau bagaimana, saya singkat untuk dikatakan. Rasulullah dengan mengatakan, lihat Al-Quran mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh taqulu lilladzina an'amallahu alaihi wa an'amta alaihi amsik alaika zaujaka wattaqillah wa tukhfi fi nafsika mallahu mubdihi wa takhshan nasa wallahu ahaqqu an takhsha. Punten begini. Saya sampaikan diterjemahkan bebas ya. Dan ingatlah ketika engkau mengatakan kepada seseorang, Zaid maksudnya. Dan ingatlah ketika engkau mengatakan kepada seseorang, Zaid maksudnya, yang telah Allah berikan kenikmatan kepadanya. Kenikmatan banyak. Termasuk menjadikan dekat dengan Rasul SAW. Wa an'amta alaihi, dan engkau pun telah memberikan nikmat kepadanya. Mendapatkan nikmat dari Rasulullah. Ya, lalu engkau katakan, amsik alaika. Artinya apa? Peganglah istrimu, jangan engkau cerai. Lihat. Wattaqillah, dan takwalah kepada Allah. Wa tukhfi fi nafsika, dan engkau menyembunyikan apa yang ada di dalam hatimu. Subhanallah, iya. Dan apa yang ada di dalam hatimu, dan engkau menyembunyikan dari apa yang ada dalam hatimu. Wa tukhfi fi nafsika, dan menyembunyikan apa yang ada di dalam hatimu. Wa tukhfi fi nafsika mallahu mubdihi, dengan mengatakan wa takhshan nas wallahu haqqu an takhsha. Jadi gini, engkau menyampaikan, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah ya, engkau menyampaikan kepada Zaid untuk tetap memegang, jangan sampai diceraikan, padahal engkau menyimpan sesuatu yang ada di dalam hatimu yang kau rahasiakan dan tidak kau ungkapkan. Lihat ya, engkau rahasiakan yang ada dalam hatimu dan tidak kau ungkapkan. Itu kata-katanya, rahasia dalam hatimu yang engkau ungkapkan. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ada orang mengatakan Rasulullah menyimpan di dalam hati itu apa ya? Rasulullah menyimpan di dalam hati itu apa? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Rasulullah menyembunyikan di dalam hati itu apa ya? Ada orang yang keliru mengatakan begini. Simpan baik-baik. Katanya Rasulullah satu waktu mau berjumpa dengan Zainab, ataupun mau berjumpa dengan Zaid. Begitu Rasulullah masuk ke rumah Zaid, didapatinya Zaid sedang tidak ada. Lalu di dalam ada Zainab, dan Zainab sedang memakai pakaian yang sangat rapi, ya, dan rambutnya nampak terurai. Dan Rasulullah melihat Zainab, dan Rasul kagum dengan melihat kecantikan Zainab. Baru Rasulullah mencintai Zainab, dan rasa cinta itu disimpan di dalam hati Rasulullah, dan Rasulullah menyimpan cintanya kepada Zainab. Maka disitulah yang dikatakan Rasulullah menyimpan hati cinta kepada Zainab tidak diucapkan. Itu keliru. Bukan itu. Yang disembunyikan di dalam hati Rasul SAW bukan menyembunyikan
ada rasa cinta kepada Zainab yang disembunyikan. Tapi yang ada di dalam hati Rasulullah SAW itu apa? Punten. Rasulullah sudah dikasih tahu oleh Jibril, ya Muhammad, punten, ya Muhammad, kata Rasulullah, ya Muhammad, Zainab ini akan cerai dengan Zaid. Dan Allah akan menikahkan kamu dengan Zainab. Engkau nikahlah dengan Zainab setelah nanti Zainab bercerai dengan Zaid. Jadi Rasulullah sudah dikasih tahu oleh Jibril dengan pemberitaan, ya Rasulullah, Zaid akan menolak Zainab. Maka nanti setelah ditalak Zainab ini, engkau nikahlah dengan Zainab. Rasulullah tahu kabar itu. Sudah tahu. Dan yang disembunyikan oleh Rasulullah dalam hati itu adalah, punten, apa coba? Yang disembunyikan oleh Rasulullah itu adalah tentang bahwa akan terjadi talak dan Rasulullah akan menikah dengan Zainab. Itu maksud dalam ayat yang disembunyikan. Wa tukhfi fi nafsika. Itu kalimatnya. Bukan menyembunyikan cinta kepada Zainab lalu disembunyikan rasa cinta itu. Bukan itu. Rasulullah bukan itu. Bukan yang disembunyikan dalam hati Rasulullah cinta kepada Zainab. Tapi yang disembunyikan oleh Rasulullah, punten, yang disembunyikan oleh Rasulullah itu adalah, apa coba? Yang disembunyikan oleh Rasulullah itu adalah pengetahuan kalau Zaid dan Zainab akan cerai dan dirinya akan menjadi suami daripada Zainab. Itu yang ada. Iya. Jadi itu yang harus dipegangnya. Jadi orang mengatakan, mana mungkin Rasulullah mencintai orang yang sudah punya suami lalu mencintai dan berharap untuk cerai? Tidak mungkin. Walaupun Rasulullah tahu tentang kejadian ini, tapi Rasulullah tidak mengatakan kepada Zaid, tahu dari Al-Quran, dari Allah, kalau Zaid akan cerai dengan Zainab. Begitu Zaid minta diceraikan dengan Zainab, Rasulullah tidak bilang, ya udahlah, cerai aja lah, nggak apa-apalah. Karena memang aku kok yang akan jadi suaminya, kata Allah. Tidak, adab memberikan nasihat. Rasulullah mengatakan, amsik alaika zaujak, pegang istrimu. Padahal Rasulullah sudah tahu. Dan tahu akhirnya ini akan pasti talak, pasti akan cerai. Karena apa? Karena Allah mengatakan demikian, karena ada hukum yang ada. Lihat, kita lihat kacamata yang sangat indah apa yang terjadi. Akhirnya ayahanda bunda, apa yang terjadi? Pegang baik-baik. Punten usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Dan punten, kadang-kadang saya sangat mengerikan sekali kalau seandainya ada orang memudah-mudahkan ketika curhat tiba-tiba orang, ya sudah, suamimu kayak gitu, udah kamu minta talak aja sana. Astagfirullah. Atau mengatakan seenaknya, apa kayak begitu udah, kamu itu talak aja, istri kayak gitu mah gak bagus. Astagfirullahaladzim. Jangan pernah memudah-mudahkan tentang masalah talak. Rasulullah SAW ketika didatangi oleh Zaid yang Allah sudah menentukan kalau dirinya itu akan tolak, Rasulullah tidak mau tolak, tidak. Rasulullah katakan dengan mengucapkannya apa? Rasulullah mengatakan amsik alaik zaujak wasbir wattaqillah, sabar, takwa pada Allah dan tetaplah untuk menjaganya. Padahal Rasulullah sudah tahu. Kenapa? Adab dalam melakukan hal ini. Takutnya ada orang curhat, bagaimana sisanya kamu dengan suamimu, tek didengarkan, akhirnya, oh kalau gitu udah jatuh tolak begitu, udah bahaya. Padahal dirinya yang dicurhat itu berharap dengan mengatakan, mudah-mudahan setelah dia cerai, dia ingin mendapatkannya. Na'udzubillah. Tidak. Jadi yang disembunyikan oleh Rasulullah sekali lagi, bukan rasa cintanya kepada Zainab saat melihat dalam keadaan rambut terurai dengan pakaian yang manis, yang baik. Bukan itu. Tapi yang disembunyikan adalah kabar dari Jibril kalau dirinya akan menikahi dengan Zainab dan Zainab akan bertalak ataupun akan cerai dengan Zaid. Inilah yang ada di dalam Al-Quranul Karim ini. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Rasulullah akan menjadi pertanyaan yang besar. Ya Allah, kalau seandainya saya menikah dengan Zainab, masa dengan mengatakan, berarti Rasul ini menikah dengan mantan daripada mantunya. Ataupun mantan mantu berarti menjadi apa? Menjadi istrinya. Ataupun mantan daripada istri anaknya. Wah, itu gak boleh. Karena apa? Karena tabani. Hukumnya adalah kan Zaid putranya Muhammad. Maka punten, saya singkat saja. Akhirnya terjadilah cerai. Antara Zaid dengan siapa? Dengan Zainab. Begitu selesai Zaid dan Zainab ini talak, cerai. Apa yang terjadi? Pegang baik-baik. Setelah terjadi cerai, Allahu Akbar. Yang dilakukan yang sangat indah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak perlu menunggu waktu panjang Rasulullah harus menghadap kepada walinya Zaid atau walinya Zainab. Tapi langsung
dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Ahzab masih 37 dikatakan falamma qada Zaidan minha wataran zawwajnakaha. Setelah Zaid ini, falamma qada Zaidun minha wataran. Setelah Zaid ini terpisah dengan Zainab, setelah Zaid ini selesai menuntaskan dengan Zainab, Zaid ya selesai dengan Zainab, maka Zainab selesai daripada iddahnya, zawwajnakaha. Langsung begitu masa iddah Zainab selesai, Allah yang menikahkan Rasulullah dengan Zainab. Allahu Akbar. Siapa yang menikahkan Rasulullah dengan Zainab? Allah langsung. Allah yang menikahkan Rasulullah dengan Zainab. Subhanallah. Nabi Adam dinikahkan dengan Hawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menikah dengan Zainab, Allah Subhanahu wa taala. Maka Zainab selalu mengatakan kata-katanya dengan mengatakan taftakhir. Iya, taftakhir itu ala baqiyati zaujatin Nabi. Jadi taftakhir itu bangga dengan mengatakan, siapa di antara kalian yang dinikahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, kalian dinikahkan dengan wali kalian kan? Aisyah, engkau dinikahkan dengan wali kan? Iya. Hafsah dinikahkan dengan wali kan? Iya. Dengan sebutannya, iya. Dengan kalimat yang ada, dinikahkan dengan wali kan? Dinikahkan dengan wali kan? Sofiyah dinikahkan dengan wali kan? Iya. Saudah binti Zum'ah dinikahkan dengan wali kan? Ummu Habibah dinikahkan dengan wali kan? Aku tidak dinikahkan dengan wali yang ada, tapi apa aku dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu keindahan Zainab binti Jahsy. Dengan mengatakan kalimatnya, aku dinikahkan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Simpan baik-baik kalimat ini. Maka, punten, mudah-mudahan bisa dipahami, simak baik-baik. Satu, saya akan sampaikan. Satu, hadiah dari Allah untuk Zainab yang sangat cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ketika menikahi dengan Zaid bin Harithah, tidak ada pilihan buat dirinya. Yang penting ini perintah Allah demi mendapatkan cinta Allah dan Rasulnya. Sehingga menikah dengan Zaid itu mengatakan, ya Rasulullah, engkau ridho kepada aku apabila aku menikah dan dengan Zaid. Ketika Rasulullah kata, aku ridho, tanpa ragu Zaid mengatakan, aku terima. Berat itu. Untuk menjadi seorang istri Nabi, ujiannya ternyata demikian. Dan tidak tahu masa depannya akan seperti apa. Tapi hasil daripada keikhlasan menerima cintanya Zaid, menerima pernikahan dengan Zaid, maka hadiah dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah engkau menjadi ummul mukminin, menjadi istri daripada baginda Nabi Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, hadiah untuk Zainab, hadiah bagi orang yang solehah, hadiah yang benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya. Yang penting ridho Allah dan Rasul yang dicari, maka diberikannya Zainab, yakni adalah bersuamikan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini hadiah untuk Zainab, Masya Allah. Kedua, hukum yang kedua itu adalah menghilangkan yang namanya tabanni. Tabanni ini adalah seakan-akan begitu Rasulullah menikah dengan Zainab, maka seakan-akan dengan ucapannya tidak ada lagi ucapan Zaid putra Muhammad. Karena yang namanya hukum anak angkat tidak sama dengan anak biologis ataupun anak darah daging. Iya, maka dikatakan, maka saat Rasulullah menikah dengan Zainab, kembali lagi nama itu seakan-akan tegas mengatakan tidak boleh lagi menyebut Zaid bin Muhammad, tapi harus kembali kepada nama awal, Zaid bin Harithah. Itu dia. Menghilangkan kalimatnya hukum tabanni dengan dinisbatkan kepada orang tua angkatnya. Boleh kita mengangkat anak? Boleh, tapi jangan merubah binnya. Kita ngangkat anak, misalnya namanya adalah Zubair. Iya, diangkat anak Zubair. Anaknya atau Zubair ini adalah anak kecil yang kita angkat. Ayahnya, siapa ayahnya? Oh, ternyata Ali, berarti Zubair bin Ali. Jangan ke saya, jangan ke orang tua angkatnya, binnya. Binnya mesti kepada siapa? Binnya itu mesti kepada ayah yang biologisnya. Nah, dengan mengatakan katakannya tidak lagi boleh mengatakan Zaid bin Muhammad, tapi harus menjadi Zaid bin Harithah, kembali kepada awal. Subhanallah. 3, punten. Hikmah yang ketiga. Saya tanya kira-kira untuk ahli jannah semuanya, iya. Ditanya kira-kira Zaid ini merasa sakit hati nggak ya ketika namanya harus kembali kepada Zaid bin Harithah, tidak lagi dengan mengatakan Zaid bin Muhammad?
mungkin akan sakit hati. Ya aduh, tadinya kita mengatakan Zaid bin Muhammad, sekarang harus kembali Zaid bin Harithah, ada kehilangan. Ada kehilangan, kenapa tadinya saya disebut Zaid bin Muhammad, sekarang harus kembali Zaid bin Harithah kepada Harithah itu. Subhanallah, punten, simak baik-baik. Allah Maha Adil. Sekali lagi, Allah Maha Adil. Allah memberikan satu keindahan. Ya Zaid, seakan-akan begini. Anda tidak perlu khawatir, kekagumanmu, kebanggaanmu selalu disebut namamu dengan sebutan Zaid bin Muhammad. Hari ini engkau tidak lagi dikatakan Zaid bin Muhammad, tapi harus memberi nama dengan sebutan Zaid bin Harithah. Tapi kata Allah nih, seakan-akan tenang, aku ganti engkau dengan tetap mulia namamu. Kenapa? Namamu aku ukir dalam Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas dalam Al-Quran hanya satu-satunya, ulangi lagi, hanya satu-satunya nama sahabat yang disebut namanya jelas dalam Al-Quran. Falamma qada Zaidun minha watar, Zaidun. Jadi kalau kita nyebut Zaid, kita mendapat 30 rahmat. Karena satu hurufnya itu adalah 10. Za, ya, dal. Zaid itu ada dalam Al-Quran. Yutla ila yaumil qiyamah. Akan dibaca oleh seluruh manusia sampai hari kiamat. Kata Zaid ini seakan-akan mengatakan, Zaid, gak usah sedih. Namamu bukan lagi Zaid bin Muhammad. Tapi aku ganti. Nama indahmu akan terukir dalam Al-Quran. Dengan ucapan apa? Zaid. Zaid ada dalam Al-Quran. Abu Bakar? Tidak. Abu Bakar As-Siddiq dengan keagungannya, dengan kemuliaannya. Al-Quran mengatakan sahibuhu. Sahabatnya Rasul. Tidak disebut namanya. Sifatnya yang ada. Fa'amman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Itu adalah sifatnya. Tapi untuk Zaid bukan sifatnya. Tapi apa? Namanya disebut. Jadi seakan-akan kamu tidak Zaid bin Muhammad, tapi kamu ada dalam Al-Quran namanya. Dibaca sampai hari kiamat. Allahu Akbar. Allah itu Maha Adil. Luar biasa keadilannya. Engkau tidak lagi Zaid Muhammad, jangan sakit hati. Namamu ada dalam Al-Quran. Zaid, Masya Allah, akan lebih bangga. Alhamdulillah namaku ada dalam Al-Quran. Masya Allah. Punten, itulah indahnya dan maha adilnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan memberikan hukuman, tidak ada tabani, tapi namamu ada dalam Al-Quranul Karim. Subhanallah. Maka Rasulullah SAW menikahlah dengan siapa? Zainab binti Jahash. Subhanallah. Ya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kita lanjutkan untuk masalah Zainab ini. Setelah Rasulullah menikah dengan Zainab, iya, maka apa yang dilakukan Zainab ini, Masya Allah, iya. Zainab ini adalah orang yang munafasah. Munafasah itu berlomba-lomba dengan Siti Aisyah. Zainab ini dengan Siti Aisyah. Kesolehannya, kebaikannya, keindahannya, Masya Allah, indah sekali. Zainab dengan Siti Aisyah. Sampai ini kesaksian daripada Siti Aisyah. Apakah kata Siti Aisyah? Siti Aisyah mengatakan, kata-katanya, iya. Kata Siti Aisyah dengan mengatakan, kanat Zainab hiyallati tusamini min azwajin Nabi. Iya. Walam ara imra'atun qad khairan fid din min Zainab. Wa atqallah, wa asdaq hadithan, wa awsalil rahim, wa a'zamu sadaqah. Masya Allah. Wa asyaddu ibtidalan li nafsiha fil amal alladhi yutasaddaqu bihi. Masya Allah. Wa yutaqarrabu bihi ilallah. Ma'ada. Dikatakan suratul min. Punten kalimatnya. Wa yutaqarrabu bihi ilallah. Punten. Ini kata Siti Aisyah. Saya mengetahui kalau Zainab ini adalah istri Nabi yang selalu tusamini. Tusamini itu apa? Selalu apa ya, saingan gitu, berdekatan. Rasulullah tuh kalau tidak Aisyah ya Zainab, Aisyah ya Zainab, seperti itu ya. Tusamini min azwajin Nabi, dari semua istri-istri Nabi. Sampai walam ara imra'atun khairan qattu fid din. Saya tidak melihat seorang wanita yang sangat indah pemahaman dan mengetahui dan taat dalam masalah agama. Wa atqallah, yang paling takwa kepada Allah. Wa asdaq hadisan, yang selalu jujur pembicaraannya. Wa awsalil rahimi, yang paling pandai menyambung silaturahim. Wa azamu sadaqah, yang paling hobi bersedekah. Wa asyad ibtidalan li nafsiha fil amal alladhi tasaddaqu bihi, dan dia itu hobi sekali beramal atau bekerja untuk menghasilkan beberapa dirham atau dinar untuk apa? Untuk bersedekah. Itulah Zainab, Masya Allah. Ya, wa yutaqarrabu bihi ilallah, dan selalu pandai mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Siapa ini? Zainab, yang sangat luar biasa. Masya Allah, sampai Rasulullah memberikan gelar kepada Zainab ini apa? Allah. Allah, iya, dengan mengatakan kata-katanya, kalimatnya inna Zainab binti Jahshin Allah.
Sesungguhnya Zainab binti Jahsh itu adalah awwahah. Ditanya, wa ma awwah ya Rasulullah? Awwah itu apa? Al-khashi al-mutadarri. Karena awwah itu artinya adalah yang selalu khusyuk dan selalu tadarru dan selalu selalu khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iya, selalu lembut ataupun selalu khusyuk dan menikmati setiap ibadahnya. Itulah yang mengatakan awwahah, gelar dari Rasulullah kepada siapa? Zainab binti Jahsh. Saya lanjutkan. Subhanallah, iya. Zainab ikut di dalam beberapa perangan, mendampingi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam segala macamnya, masya Allah. Bahkan yang sangat terkenal Zainab ini ummul masakin, iya, karena hobinya mencari nafkah. Lalu apa? Mencari nafkah dapat darinya atau dari mananya? Ya bisnis bisa, iya. Walaupun dengan ada istri dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bisnisnya pasti menjaga dengan kehormatan dirinya sebagai istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apa? Iya. Namun yang jelas dia ini adalah sering untuk melakukan semacam menghasilkan apa yang didapatkannya, lalu hasilnya itu asli untuk sedekah. Ingin sedekah, saya ingin sedekah di sini berarti harus mendapatkan uang lah, cari, dapat sedekahkan, cari, dapat sedekahkan. Maka terkenal ahli sedekah sampai ahli kepada orang miskin untuk bersedekah, maka dikatakan ummul masakin, ibunya dari orang-orang yang miskin. Masya Allah. Saya lanjutkan. Yang namanya Zainab, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, terjadi keindahan kepada Zainab. Apa yang terjadi keindahannya kepada Zainab? Simak baik-baik dan pegang baik-baik. Zainab binti Jahsh. Allahu Akbar. Ingat, tadi kan saingan yang paling ketat Zainab itu dengan Siti Aisyah, Zainab. Siti Aisyah, Zainab. Siti Aisyah, Zainab. Selalu demikian. Simak baik-baik. Tapi yang paling dekat dengan Siti Aisyah juga ya Zainab. Zainab juga dekat dengan Siti Aisyah. Seperti itu. Iya. Tapi Siti Aisyah ini adalah orang yang sangat dicintai Rasulullah. Kalau dikatakan ini solehahnya luar biasa, aku harus lebih solehah juga. Dia itu baik sekali, aku juga harus jadi baik. Jadi seperti itu pandangan Siti Aisyah kepada Zainab. Satu waktu, masih ingat ketika ada peristiwa ifk ataupun yang namanya fitnah terbesar dalam kisah Siti Aisyah di beberapa pertemuan yang lalu, iya, bagaimana ketika menceritakan Siti Aisyah difitnah berzina dengan Sofwan bin Mu'attil saat itu, iya, maka orang-orang Madinah saat itu banyak yang termakan dengan fitnah tersebut, dengan namanya ghibah tersebut, dengan ifk itu, berita bohong itu banyak sekali menyebar, sangat menyebar. Termasuk saat itu Rasulullah SAW kebingungan harus bertanya kepada siapa. Karena peristiwa ini, fitnah itu sangat besar. Bunda, ayahanda tahu, Rasulullah datang kepada Zainab dan bertanya kepada Zainab, padahal ini saingannya Siti Aisyah. Iya, kalau dalam segala hal ditanya, wahai Zainab, iya, saya ingin bertanya kepadamu, madza alimti aw ra'aiti an Aisyah. Masya Allah, wahai Zainab, saya ingin bertanya kepadamu, apa pendapatmu dan apa yang kamu ketahui tentang Aisyah? Apa kata Zainab binti Jahsh? Jawabannya, ya Rasulullah, ahmi sam'i wa basari, ma alimtu illa khairan. Masya Allah. Ya Rasulullah, aku selalu menjaga telingaku dan aku selalu menjaga pandanganku dan aku selalu menjaga lisanku. Saya tidak tahu apa-apa tentang Aisyah, tapi yang saya tahu Aisyah itu adalah orang yang solehah. Masya Allah, bayangkan itu. Coba kalau mungkin menjadi saingannya dalam kan. Jadi Aisyah itu, wah Aisyah itu begini, bla 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 segala macam. Tidak. Zainab menjadi orang yang khusyuk ibadahnya, indah ibadahnya. Hanya mengatakan kalimatnya, wallahi ma alimtu illa khairan. Wa anni ahmi sam'i wa basari. Punten. Ayahanda, bunda, teman-teman semuanya, ahli jannah semuanya. Kalau seandainya hal-hal yang seperti itu cukup mengatakan, maaf, aku menutup telingaku dan menutup mulutku dan menutup mataku. Aku tidak ikut-ikutan, khususnya dalam masalah hal-hal yang tidak jelas. Apalagi belum tabayyun, khususnya di zaman sekarang ini. Jangan asal untuk bicara, jangan asal untuk komentar. Ahmi sam'i wa basari wa lisani. Aku jaga telingaku, aku jaga mataku, dan aku jaga punten mulutku, dan aku jaga hatiku. Hati-hati ya, jaga 4 hal. Mata jaga, ya, telinga jaga, lisan jaga, hati jaga. Hati jaga. Kenapa? Itu bisa jadi orang itu rajin sholatnya, rajin puasanya, rajin zakatnya, rajin sodakotnya, rajin umrohnya, rajin hajinya, tapi hatinya tidak bisa menjaga. Iya, bisa jadi seperti itu. Semua rajin, tapi matanya tidak bisa terjaga. Rajin itu ibadahnya semuanya, tapi lisannya tidak bisa terjaga. Maka punten, juga bisa tidak terjaga telinganya. Maka ini perkataan yang disampaikan oleh Zainab dengan mengatakan ahmi sam'i wa basari ma alimtu illa khairan.
Justru yang malah menyebarkan fitnah ini adalah adiknya Zainab, Hamnah binti Jahsy. Oh, Hamnah menceritakan tentang Zainab, tentang Aisyah. Oh, Aisyah tuh begini, bla bla bla. Malah Hamnah yang kena, tapi Zainabnya tidak. Malah kalau yang pantasnya ya Zainabnya bicara, tapi Allah menyelamatkan Zainab. Sampai, punten, begitu kabar ini sampai kepada Siti Aisyah, kalau Zainab yang menjadikan, malah mengatakan yang kaku tahu Aisyah itu adalah orang yang baik. Iya. Apa kata Siti Aisyah begitu tahu Zainab mengatakan itu? Apa kata Siti Aisyah? Allah telah menjaga Zainab dan Allah telah melindungi Zainab dari fitnah yang besar ini. Dan ini bukti Allah sayang kepada Zainab. Dan ini bukti kalau Zainab ini adalah ahli ibadah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Inilah Zainab binti Jahsy yang terjadi. Ya. Jadi ketika hadusul ifk, Zainab ini sama sekali tidak berpengaruh dengan ucapan-ucapan yang disebarkan oleh orang-orang kafir atau orang-orang munafik saat itu. Masya Allah. Ya. Saya lanjutkan lagi. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Akhirnya Zainab ini, Masya Allah, kalau dikatakan mengatakan ayat kanat hiya sababan fi nuzuliha, kalau ayat yang berkenaan dengan Zainab ada dalam suratul Ahzab ayat 37. Nanti ayahanda bunda bisa cek ayatnya ya. Dalam khusus ini ada berkaitan dengan Siti Zainab itu di ayat 37 suratul Ahzab. Nanti lihat saja ya. Bahkan diriwayatkan oleh Anas bin Malik, inna hadhil ayah tukhfi fi nafsika mallahu mubdihi, artinya adalah ingat Allah yang disembunyikan oleh Rasulullah bukan dengan cerita yang tadi yang keliru melihat Zainab di rumahnya dalam keadaan cantik segala macam sehingga Rasulullah ada rasa cinta yang disembunyikan dalam hati, bukan itu, tapi Rasulullah menyembunyikan tentang rahasia kalau Zainab itu akan berpisah dengan Zaid dan Zainab akan menjadi istrinya. Begitu. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ya. Kalimat yang sangat indah. Begitu menikah Zainab dengan Zaid, ini sebagai ikhtitam untuk Zainab, ya. Menikah dengan Rasulullah SAW Zainab, maka punten, tidak ada makanan yang paling berlimpah saat Rasulullah menikah dengan istri-istri Nabi yang lainnya kecuali dengan Zainab. Dengan Zainab itu makanan sangat berlimpah. Makanan sangat banyak memberikannya, makanan sangat berlimpah. Kenapa? Karena Zainab ini adalah salah satu pemuka Quraisy, ya. Menikah dan luar biasa dan tahu bagaimana kebaikannya Zainab dan indah sekali, akhirnya banyak yang beri makanan. Dan punten, ini juga adalah berkaitan dengan Zainab, iya. Berkaitan dengan Rasulullah dalam pernikahan Zainab. Setelah makan semuanya, ada beberapa sahabat yang orang lain pada pulang dan para sahabat itu masih ngobrol aja di rumah Rasulullah SAW. Masih ngobrol aja di rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah mau ngusir juga nggak enak, mau bagaimana juga nggak enak. Maka dilanjutkan di ayat suratul Ahzab ayat 53. Ini ada kata-kata kalimatnya. Dari ayat 53 Bunda Ayahanda ada kata-kata ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa ayyudzana lakum ila ta'amin ghairu nadhirina. Dikatakan kalimatnya, punten, ada kata-kata di sini wala musta'nisina li haditsin inna dzalikum kana yu'dzin nabi fayastahyi minkum wallahu la yastahyi minal haq. Wallahu la yastahyi minal haq. Artinya apa? Anda tidak boleh masuk ke rumah Nabi kecuali dengan izin. Kecuali ketika Anda diundang ke rumah Nabi, maka masuklah di sana. Tapi ingat, kalau sudah selesai undangan, kalau sudah selesai makan, pulanglah. Jangan ngobrol-ngobrol di sana. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Anda bicara terus di rumah Nabi itu. Fa innahu, lihat-lihat kalimatnya, dalikum kana yu'dzin nabi, itu menyakiti Nabi. Itu menyakiti Nabi. Kenapa? Anda fayastahyi minkum. Nabi malu kalau mau mengusir kalian. Nabi malu, maka Nabi biarkan saja. Lalu mengatakan, wallahu la yastahyi minal haq. Tapi Allah tidak malu untuk menyampaikan yang hak. Maka selesai, pulanglah. Itu kalimatnya. Kalau kita bertamu, udah tamunya udah tuan rumahnya udah nguap, masih aja ngobrol, udah ngerti, itu harus pulang kita. Harus pulang. Jangan sampai bertamu udah ngobrol kelihatan yang punya rumahnya udah kelihatan lelah, udah kelihatan ngantuk, nggak ngusir juga nggak enak, punten, Anda pulang. Harus tahu bagaimana caranya tata krama dalam bertamu, dan kalimatnya wallahu la yastahyi minal haq. Dan ini adalah saking banyaknya undangan ataupun banyak para sahabat yang datang, makanan juga ada, Rasul ada di sana, dan banyak yang tidak pulang. Makanya itulah firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Ahzab 53. Iya. Subhanallah.
Zainab binti Jahsh, ya, tuwfiyat, wafatnya Zainab binti Jahsh, tuwfiyat Ummul Mukminin Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha fi khilafati Umar ibn Khattab. Jadi wafatnya di masa Umar ibn Khattab. Iya. Kapan? Di amu ishrina minal hijrah, ataupun di 20 Hijriah, di usia 53 tahun. Itulah Zainab binti Jahsh, wafatnya di usia 53 tahun. Subhanallah, radhiyallahu anha Ummul Mukminin. Inilah kisah singkat tentang Zainab binti Jahsh. Ya. Waktu kita masih ada beberapa saat lagi, insya Allah kita lanjutkan berkenaan dengan seorang istri Nabi SAW. Sekarang ini adalah Hafsah binti Umar ibn Khattab. Bismillah. Hafsah binti Umar ibn Khattab. Siapa yang tidak pernah dengan Hafsah? Saya sampaikan dengan singkat. Ummul Mukminin Hafsah binti Umar ibn Khattab. Iya. Sampaikan wulidat radhiyallahu anha fi Makkah al-Mukarramah. Lahir Hafsah ini di Makkah al-Mukarramah. Indama kanat Quraisy tubnal Ka'bah, ketika Quraisy ini membangun Ka'bah. Dzalika qabla bi'tsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi 5 sanawat. Jadi pada waktu itu kira-kira usia Rasulullah di 35 tahun. Ka'bah ini kebanjiran, lalu hancur, lalu dibangun lagi. Saat pembangunan Ka'bah itulah Hafsah dilahirkan. Ya, jadi 5 tahun sebelum Rasul diangkat menjadi nabi. Atau dikatakan fi sanati tsaminati asyara qabla al-hijrah, ataupun sana tsaminati asyara 18 tahun sebelum hijrah. Lahirnya Hafsah, ya. Ummuha Zainab binti Mad'un, ibunya adalah Zainab binti Mad'un. Ini adalah Hafsah. Kita tahu dulu, ya. Punten. Selanjutnya kita cek tentang Hafsah ini. Hafsah ini memiliki seorang laki-laki yang soleh, sangat soleh. Hafsah ini tazawwajat Hafsah min, ya, Khunais bin Khudzafah bin Qais Sahmi. Artinya bahwa istrinya Hafsah ini adalah Khunais, orang soleh, orang yang sangat baik, orang yang sangat baik sekali dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan 2 kali hijrah, ikut hijrah ke Habasyah, lalu yang kedua juga ikut hijrah ke mana? Ke Mekah, ke Madinah Al-Munawwarah. Jadi hijrah ke Habasyah, lalu juga hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Masya Allah. Inilah yang terjadi kepada siapa? Yang namanya, yang disebut dengan siapa tadi? Adalah Khunais bersama Hafsah. Setelah itu, Khunais ini hijrah ke kota Madinah. Sesampainya di kota Madinah, Khunais dan Hafsah ini menjadi keluarga yang sangat erat dan indah sekali. Masya Allah. Umar bin Khattab senang memiliki mantu yang soleh dan memiliki anak yang soleha, yakni Hafsah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Dalam keindahan berkeluarga sangat indah terjadi ada satu perangan yang namanya perang Badar. Di dalam perang Badar, Khunais ini wafat, dan wafat dalam keadaan syahid. Nangislah Hafsah karena ditinggal wafat oleh suami yang selama ini mencintainya, menyayanginya, menjaganya. Masya Allah. Maka sedih sekali saat ditinggal wafat oleh siapa? Suaminya yang sangat dicintainya, Khunais tadi. Maka saat itu Umar bin Khattab ikut sedih, ikut memikirkan, aduh, ini anakku, bagaimana ini? Ini anakku yang dicintai, anak yang dibanggakan, suaminya wafat, sekarang dalam keadaan menjanda. Lalu punten, apa yang harus dilakukannya? Maka niatlah Umar bin Khattab dengan mengatakan, saya harus mencarikan jodoh untuk Hafsah. Untuk Hafsah. Kenapa? Karena Hafsah ini dalam keadaan menjanda. Maka apa yang dilakukannya? Yang dilakukannya mencari kira-kira siapa yang pantas, yang dicintainya dan sangat mencintainya. Subhanallah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Maka selesai masa iddahnya, Umar bin Khattab datang kepada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar, engkau adalah sahabatku. Engkau adalah orang yang paling dicintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya. Aku ingin sekali menjadikan kedekatan antara aku denganmu. Karena aku sangat mencintaimu, Abu Bakar. Lalu kata Abu Bakar, apa yang kau inginkan, wahai Umar? Seperti kau tahu, Hafsah telah wafat suaminya, masa iddahnya sudah selesai. Saya mohon, nikahilah Hafsah, wahai Abu Bakar. Kata Abu Bakar, jawab iya, tidak. Jawab tidak, juga enggak. Diam Abu Bakar. Lalu Abu Bakar, bagaimana? Abu Bakar diam. Tidak jawab sama sekali. Setelah itu,
Tanya lagi, bagaimana Abu? Sekata Abu Bakar. Abu Bakar diam. Setelah itu, Abu Bakar hanya pergi. Lalu kata Umar bin Khattab, tega ini Abu Bakar. Tega. Apa yang membuat tidak mau menerima Hafsah? Apakah Hafsah itu tidak soleha? Hafsah soleha. Apakah ada kekurangan dalam pribadi Hafsah? Hafsah itu adalah anak yang dididik oleh Umar bin Khattab dengan kebaikan yang sangat luar biasa. Lalu sekarang ini tiba-tiba sama sekali tidak menggubris dan tidak menjawab. Apa yang diinginkan oleh Abu Bakar? Sudahlah. Dengan gelagatnya Abu Bakar tidak ada jawaban. Kata Umar bin Khattab, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak ke Abu Bakar juga. Akhirnya Abu Bakar menjawab dengan mengatakan kata-katanya, ucapannya. Setelah beberapa hari, nunggu jawaban Abu Bakar, menunggu mungkin. Mungkin beberapa hari akan ada jawaban. Ternyata jawabannya apa? Ucapannya, maaf Umar, aku tidak bisa. Kata Umar bin Khattab, aku terima, walaupun sakit hati ada. Kenapa tidak mau menerima anakku? Apa yang membuat anakku tidak diterima oleh wahai Abu Bakar? Apakah ada aib, apa ada kekurangan? Tapi sudahlah, datang kepada Utsman bin Affan. Saya akan datang kepada Utsman bin Affan. Assalamualaikum ya Utsman. Saya mohon tolong terima wahai Utsman anakku ini. Utsman pun menjawab mengatakan, tidak bisa. Tidak dapat untuk menerima putrimu wahai punten Umar. Kenapa? Pada waktu itu di dalam kejadian itu belum lama juga Utsman itu baru tinggal wafat Ruqayyah. Ulangi lagi ya. Setelah perang Badar itu, kalau Hafsah ditinggal wafat suaminya, kalau Utsman bin Affan ditinggal wafat oleh istrinya. Siapa istrinya? Ruqayyah. Ruqayyah itu istri Utsman bin Affan, putri Rasulullah SAW dan wafat. Maka saat itu kata Umar bin Khattab, ini mumpung dalam keadaan seperti ini kita bicarakan, siapa tahu nanti akan diterima. Siapa akan diterimanya akan diterimanya Hafsah oleh siapa? Oleh Utsman bin Affan. Tiba-tiba ketika ditanya Utsman, engkau mau menerima anakku untuk menjadi suamimu karena engkau juga kan baru tinggal wafat oleh Ruqayyah. Apa kata Utsman bin Affan? Maaf Umar, sampai hari ini saya tidak ada keinginan dulu untuk menikah. Subhanallah, aku tidak ada keinginan dulu untuk menikah. Tidak bisa untuk menikah dulu. Tambah sakit hati lagi Umar bin Khattab. Dua orang yang dicintainya, dua orang yang dibanggakannya ternyata menolak dua-duanya. Abu Bakar tidak menerima, Utsman bin Affan pun tidak menerima. Maka mengadulah kepada Rasulullah SAW. Assalamualaikum ya Rasulullah. Saya mendapatkan kesedihan dan rasa sakit yang luar biasa. Rasulullah kata, wa ma bika ya Umar. Apa yang terjadi kesedihan ini untuk wahai Umar? Kalimatannya, apa yang membuat engkau bersedih? Wahai Rasulullah, anakku telah menjadi seorang janda. Dan aku ingin mendapatkan suami bagi anakku. Dan aku sudah mencoba kepada Abu Bakar, namun Abu Bakar tidak menerimanya. Dan aku pun telah datang kepada Utsman bin Affan, dan Utsman bin Affan pun tidak menerimanya. Padahal Utsman pun dalam keadaan tidak punya istri. Kenapa? Karena istrinya baru wafat, Ruqayyah. Ruqayyah itu putra Rasulullah. Maka itulah kesedihanku ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Wahai Umar, lihat kata-katanya, Hafsah akan mendapatkan suami lebih baik daripada Abu Bakar dan lebih baik daripada Utsman. Masya Allah. Ya Umar, Hafsah akan mendapatkan suami lebih baik daripada Utsman dan lebih baik daripada Abu Bakar. Dan Utsman akan mendapatkan istri lebih baik daripada Hafsah. Kenapa? Karena Rasulullah akan menikahkan Utsman bin Affan dengan Ummu Kulsum, adiknya Ruqayyah. Dan Rasulullah mengatakan kalau Hafsah akan mendapatkan suami lebih baik daripada Utsman, ya karena Rasulullah akan menikahi dengan siapa? Dengan Hafsah. Maka Umar bin Khattab gembira dengan mengatakan, siapa yang lebih baik daripada Abu Bakar dan siapa yang lebih baik daripada Utsman? Iya. Pastinya Rasulullah mengatakan, gembira sekali Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, engkau akan menjadi suami daripada anakku Hafsah.
Masya Allah, ya surru Umar bin Khattab, gembira dan sangat luar biasa. Dan saking gembiranya Umar bin Khattab langsung pergi ke rumah, dalam perjalanan jumpa dengan Abu Bakar As-Siddiq. Dan Abu Bakar As-Siddiq melihat wajah Umar bin Khattab gembira. Dan kata Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, wahai Umar, yatahallala wajhaka ya Umar. Umar, wajahmu cerah sekali, wajahmu membuat cemerlang sekali, wajahmu kegembiraan sekali. Pasti ada kabar baik, ya kan? Rasulullah meminang dengan Hafsah kan? Subhanallah. Kata Umar bin Khattab, iya Abu Bakar, itu yang terjadi. Dari mana kamu tahu? Abu Bakar, demi Allah, saya tidak menerima apa yang kau ucapkan tentang Hafsah ketika engkau menawarkan kepadaku. Karena aku tahu Rasulullah ini punten telah menginginkan untuk menikah dengan Hafsah. Dan Rasulullah telah berbicara kepadaku. Maka hal ini aku tidak mau bicara denganmu. Biarlah Rasulullah yang bicara langsung kepadamu. Masya Allah. Jadi punten ini rahasia yang Rasulullah sampaikan kepada Abu Bakar dengan mengatakan, wahai Abu Bakar, saya melihat daripada Hafsah suaminya telah wafat. Setelah masa iddah nanti saya akan datang untuk meminangnya dan saya akan jadikan dia sebagai istri saya. Dan itu sudah dibicarakan kepada saya, wahai Umar. Dan ketika engkau datang kepadaku, bagaimana aku akan jawab? Saya mau bilang mengatakan, sabar, Rasulullah meminangmu. Itu saya mendahului Rasulullah. Kalau saya katakan saya tidak menerima, nantinya takut sakit hati juga langsung. Maka tapi saya jawab mengatakan saya tidak mau menikah. Kenapa? Dalam hati saya mengatakan bagaimana aku menerima lamaran padahal Rasulullah sudah menginginkannya. Allahu Akbar. Maka saat itu menikahlah Rasulullah SAW dengan Hafsah, iya, binti Umar ibnul Khattab. Masya Allah, iya. Dilanjutkan. Setelah itu menikahlah Rasulullah SAW dengan Hafsah. Allahu Akbar, iya. Ikramun Nabi SAW li Hafsah. Ada satu kalimat yang sangat luar biasa. Hafsah itu juga ikut dalam peperangan bersama Rasulullah SAW dengan Quran itu gantian, ya. Dengan gantian ini siapa nanti berjalan dengan siapa, ini dengan siapa, ini dengan siapa. Itulah kejadiannya. Dan punten usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Saya ingin mempercepat tentang masalah Hafsah ini yang dikatakannya, yang sangat disampaikan, sering disampaikan oleh para alim ulama. Punten. Iya. Hafsah ini usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ada kejadian yang sangat unik bersama dengan Hafsah ini. Saya sampaikan di sini Hafsah. Iya. Hafsah itu banyak juga merawikan hadis, namun yang sangat masyhur, yang sangat terkenal terjadi kepada Sayyidah Hafsah ini, Masya Allah. Nanti sebelum kita lihat keutamaannya, Hafsah ini mungkin ayahanda bunda pernah melihat dan pernah mendengar surat At-Tahrim. Iya, surat At-Tahrim. Surat At-Tahrim. Kejadiannya, surat At-Tahrim ini Rasulullah SAW saat itu bagian bersama dengan Siti Zainab. Rasulullah datang ke Siti Zainab dan tahu, Siti Aisyah tahu kalau apakah Siti Aisyah yang tahu duluan atau Hafsah yang tahu dulu gitu ya. Melihat yang namanya Siti Zainab ini membawa madu. Bawa madu. Jadi di rumahnya Siti Zainab ada madu. Apakah Siti Aisyah melihat atau Hafsah yang melihat radhiyallahu anhuma? Wah, ini ada madu di rumahnya Siti Zainab. Berarti Rasulullah kalau datang bagian kepada Siti Zainab pasti akan disuguhi madu. Subhanallah. Punten. Ya. Ini harus disampaikan karena ini adalah asbabun nuzul yang disampaikan para alim ulama tentang ayat ini. Sampailah siapa? Sampailah Rasulullah SAW ke rumah Siti Zainab. Setibanya di rumah Siti Zainab, apa yang dilakukan? Siti Zainab memberikan madu pada Rasulullah SAW. Lalu dua orang ini, Siti Aisyah dengan Siti Hafsah, dua-duanya bicara. Ini karena berkaitan dengan Hafsah, iya, bicara. Iya, kan Siti Aisyah sudah diceritakan di awal, Hafsah juga sedang diceritakan. Ini ada dua orang ataupun dua kekasih Rasulullah SAW, Rasulullah punten Siti Aisyah dengan Hafsah. Kata Siti Aisyah dengan mengatakan kata-katanya, ucapannya, nanti kalau Rasulullah datang ke rumah saya duluan atau ke rumah kamu duluan, kan baru kasih madu ya, iya. Bilang aja, ya Rasulullah, kok mulutmu bau apa? Maghfar itu apa artinya? Getah, iya bau getah. Jadi kalau getah itu bau getah yang ada namanya getah yang di kota Mekah ataupun di Jazirah Arab itu maghfar itu getah yang bau gitu ya. Getah yang bau, iya. Walaupun agak manis tapi baunya kurang enak. Makanya Hafsah,
Kalau nanti Rasulullah datang ke rumahmu, bilang aja, ya Rasulullah kenapa? Kok bau getah gitu, padahal madu. Iya. Dan nanti kalau dia datang ke rumahku juga, aku akan bilang, ya Rasulullah kenapa? Bau getah gitu. Biar nanti tidak minum madu lagi di sana. Maka saat itu kejadiannya, Rasulullah SAW datang ke rumah pertama atau kiblanya Siti Hafsah. Itu sampai ke Siti Hafsah, ke Siti Hafsah. Begitu sampai, Siti Hafsah mengatakan, ya Rasulullah, kenapa ini kok bau getah? Dan ini madu. Enggak, ini bau getah. Kok bau getah ya Rasulullah? Aku baru mau minum madu loh. Baru saya minum madu tadi dari Z. Enggak, ini enggak enak, ini bau getah ya Rasulullah. Gitu, kata Siti Zainab. Masa sih iya? Setelah dari Siti kata Siti Hafsah, bau getah ya Rasulullah. Masa sih, ini kan saya baru minum madu. Enggak ya Rasulullah, ini bau getah. Akhirnya Rasulullah SAW, masa bau getah? Sampai Rasulullah bingung. Padahal baru minum madu, tapi sekarang bau getah. Akhirnya ke rumah Siti Aisyah. Itu sampai ke rumah Siti Aisyah. Tiba di rumah Siti Aisyah. Tiba-tiba Siti Aisyah pun mengatakan gitu. Ya Rasulullah, kok bau getah? Kok bau getah ya Rasulullah gitu. Jadi dua-duanya sekarang sudah bilang, saya kan baru minum madu. Enggak, itu bau getah ya Rasulullah. Maka Rasulullah katakan dan mengatakan, sudah. Karena apa? Zainab ini khasnya memang Masya Allah. Madunya itu luar biasa. Dan selalu saja ada madu. Iya. Dan khasnya memang di rumah Siti Zainab itu ada madu. Maka ingin yang namanya Siti Aisyah dan Siti Hafsah agar tidak minum madunya yang ada di rumah Siti Zainab begitu. Maka dikatakan bau getah ya Rasulullah. Jadi jangan minum madu dari sana ya Rasulullah, jangan minum madu di sana. Tidak begitu bahasanya, tapi mengatakan bau getah ya Rasulullah. Enggak, aku baru minum madu. Tapi itu bau getah ya Rasulullah. Kata Rasulullah, iya. Kata Zainab tadi, kata Hafsah bau getah. Ini Aisyah juga bau getah. Punten. Maka Rasulullah katakan dalam hatinya, sudah. Istriku Hafsah dan Aisyah tidak menyukai bau ini, maka aku tidak mau minum madu lagi. Kuharamkan madu ini. Kenapa? Membuat Siti Aisyah bau dan membuat Siti Hafsah menjadi bau kalau jumpa denganku. Maka aku tidak mau punya mulut bau ketika berjumpa dengan Hafsah, ketika berjumpa dengan Siti Aisyah. Saya tidak mau memiliki mulut bau gitu, karena mereka berdua bilang radhiyallahu anhu mengatakan ini bau. Maka langsung dia mengatakan, aku haramkan mulai hari ini madu. Karena ternyata madu itu gak bagus. Ternyata bau getah membuat istriku tidak suka. Saya ingin mencari istriku lebih suka. Masya Allah. Lihat bunda ya anda. Ya. Rasulullah SAW sangat mencintai istrinya. Apapun yang diinginkan oleh istrinya, diperkirakan istrinya tidak suka, maka Rasul merubahnya. Maka ada perkataan, kalau tidak keliru perkataan Ibnu Abbas mengatakan, kalimatnya, uridu an atazayyanu laha kama uridu an tatazayyanu li. Ya, aku akan berdandan, kata Ibnu Abbas, aku akan berdandan, aku akan merapikan diri ya untuk istriku seperti halnya aku ingin melihat istriku berdandan untukku. Begitu. Coba sekarang para suami bagaimana memperindah diri ya, ataupun mengolah diri, apa yang dilakukannya, apa yang dikira disukai oleh istri, lakukan. Oh, istri su pengennya saya itu rapi begini, lakukan. Seperti halnya punten, saya seorang suami menginginkan istri berbuat apa? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Jangan saja mengharap, mah dandan dong mah, rapi dong mah di rumah. Ayo dong mah rapi mah, biar bapak betah di rumah. Tolong suaminya pun rapi. Tolong suaminya pun istilahnya apa? Merapikan diri. Maka kalimat yang dikatakan Ibnu Abbas, saya ingin merapikan diri seperti halnya dia yang aku inginkan selalu merapikan diri untukku. Aku akan merapikan diri untuk istriku seperti halnya istriku selalu merapikan diri untukku. Seperti itu. Iya, aku ingin merapikan diriku untuk istriku karena aku ingin melihat istriku selalu rapi di depanku. Jadi gitu. Ibu-ibu harus tahu yang dikatakan yang diinginkan oleh suami itu apa kira-kira ya. Daripada dandanannya ini apa, maka lakukan. Suami pun sama, apa yang dilakukan oleh istri, lakukanlah. Rasulullah sampai mengatakan aku haramkan madu. Karena apa? Karena madu itu membuat Siti Aisyah ternyata katanya bau. Lalu Siti Hafsah katanya bau. Maka aku tidak mau minum lagi madu. Maka turun firman Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim.
Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu maulakum wa huwal alimul hakim. Wa idh asarra an-nabiyyu ila ba'di azwaji haditha falamma nabba'aha bihi qalat man anba'aka hadha qala nabba'ani al-alimul khabir. In tatuba ilallahi faqad sagat qulubukuma wa in tadhaharu alaihi fa innallaha huwa maulahu wa jibril wa salihul mu'minin. Itu kalimatnya. Hai Nabi, kenapa engkau haramkan sesuatu yang telah aku halalkan demi mencari keridhaan istrimu? Subhanallah. Iya. Dengan lihat surat At-Tahrim, ayahanda bunda, cek surat At-Tahrim. Ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma halallahu laka tabtaghi mardata azwaj wallahu ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun. Jangan kau haramkan sesuatu yang telah Allah halalkan karena ingin mendapatkan ridha dari istrimu. Karena mengikuti daripada kehendak istrimu. Mardata azwaj wallahu ghafur. Qad faradallahu lakum tahillata imanikum wallahu maulakum wa huwal alimul hakim. Lihat, wa id asarra an-nabiyyu ila ba'di azwaji haditha falamma nabba'aha bihi qalat man anba'aka hadha qala nabba'ani al-alimul khabir. Maka mengatakan, aku tahu sekarang Aisyah, aku tahu Hafsah, ternyata kalian berdua ya udah bicara masalah ini. Ternyata bau getah ini telah direncanakan oleh kalian berdua rupanya. Ternyata kalian berdua udah merencanakan masalah ini. Dua-duanya, loh kok Nabi dari mana tahu? Qalat man amba'aka hadza. Siapa yang telah kasih tahu masalah ini ya Rasulullah? Qala nabba'ani al-alimul khabir. Aku telah dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala tentang peristiwa ini. Aku telah dikasih tahu tentang peristiwa ini. Allah yang kasih tahu. Nabba'ani Allahu alimul khabir. In tatuba ilallahi faqad sagat qulubukuma. Wa in tadhahara alaihi fa innallaha huwa maulahu. Wa jibrilu wa salihul mu'minin. Wal malaikatu ba'da dhalika zahir. Asa rabbuhu in talaqakunna ayyubdilahu azwajan khairan minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin sayyibatin wa abkara. Ini adalah surat At-Tahrim. Iya, dengan tegas dengan mengatakan kata-katanya, ucapannya. Cek saja ayah Nabi dalam surat At-Tahrim bahwa Allah in tatuba ilallahi faqad sagat qulubukuma. Mengatakan jika engkau bertobat wahai dua orang ini, maksudnya siapa? Maksudnya minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala membicarakan ini. Allah telah mengampuni dan Allah pasti mengampuninya. Masya Allah. Ini kejadian daripada surat At-Tahrim. Hikmah yang ada dalam surat At-Tahrim ini ternyata sangat luar biasa. Rasulullah sangat mencintai siapa? Siti Aisyah dan Siti Hafsah. Sampai tidak mau dikatakan kalau dirinya itu tidak disenangi gara-gara ada yang tercium kurang enak di istrinya. Maka punten paling tidak wahai para suami. Ketika masuk rumah, ketika berjumpa dengan istri, paling tidak jaga kebersihan dan tetap dalam keadaan wangi tubuhnya ketika berjumpa dengan istri. Iya, pun sama, istri pun demikian ketika ingin berjumpa dengan suami, tolong dalam keadaan bersih dan rapi. Kenapa? Apapun. Kenapa? Karena Siti Aisyah tidak pernah, ataupun Siti Hafsah, ataupun Siti Zainab, atau nanti Safiyah, Siti Huyai bin Akhtab, atau yang lainnya, tidak pernah saat berjumpa dengan Rasulullah kecuali dalam keadaan apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW seperti apa. Kenapa? Ibadah yang terindah bagi seorang wanita adalah mengikuti kira-kira apa yang membuat suami semakin cinta dan semakin senang dan semakin sayang apa yang dilakukannya. Pun sama, ibadah seorang suami pun akan melakukan apa yang kira-kira yang diinginkan oleh istri yang semakin dicintai dan disayangi. Subhanallah. Ini kalimat yang sangat luar biasa. Saya lanjutkan. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ini kejadian dalam surat At-Tahrim. Yang jelas, yang namanya Sayyidah ataupun Hafsah radhiyallahu anha melihat tentang wafatnya Nabi SAW. Maksudnya apa? Setelah ditinggal oleh Nabi Muhammad SAW, yang namanya Masya Allah, iya, yang namanya saat ditinggal wafat oleh Nabi Muhammad SAW pastinya tidak ada yang bersedih. Termasuk Hafsah radhiyallahu anha sangat sedih. Dan dalam kesedihannya, apa yang dilakukan oleh Siti Hafsah, subhanallah, membuat dia semakin kuat ibadah. Dan tidak pernah keluar, lebih banyak berada di rumahnya. Menjaga dirinya, menjaga kehormatannya. Kecuali keluar itu saat melaksanakan ibadah haji. Itu saja. Saat melaksanakan ibadah haji barulah keluar. Yang lainnya tidak. Ya. Bahkan lebih banyak bersedekah kepada fuqara dan masakin. Ini yang dilakukan oleh siapa? Oleh Sayyidah Hafsah radhiyallahu anha. Lalu selanjutnya saya sampaikan kemuliaan apa yang didapatkan oleh Sayyidina Hafsah atau oleh Sayyidah Hafsah radhiyallahu anha.
Yang pertama yang sangat sering terkenal dengan kama annaha, yang paling banyak terkenal, Sayyidah Hafsah ini menyimpan di kamarnya kumpulan-kumpulan riqatul Quran. Artinya saat Quran, nanti insya Allah di penghujung kita akan melihat sejarah Al-Quran. Iya, ketika mengatakan sejarah Al-Quran tidak pernah lepas daripada kemuliaan Sayyidah Hafsah. Kenapa? Karena saat Al-Quran ini, jadi mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa mengikuti terus kajian-kajian ini. Dan satu waktu nanti insya Allah kita melihat daripada sejarah Qurannya. Insya Allah ya dalam kesempatan yang akan datang insya Allah mudah-mudahan. Namun yang jelas saat Quran ini dikumpulkan dan Quran ini dikumpulkan di zaman Sayyidina Abu Bakar. Dikumpulkan itu bukan di mushaf, tidak. Tapi apa? Yang di batu dikumpulkan, yang di kulit dikumpulkan, lalu yang di di papan-papan dikumpulkan. Jadi Quran itu surat Al-Fatihah ada yang di kulit, ada yang di batu, ada yang di daun, ditulis surat Al-Fatihah simpan. Surat Al-Baqarah disimpan, surat ini disimpan. Jadi punten, kamarnya Siti Hafsah dijadikan tempat penyimpanan Quranul Karim. Kalau sekarang kan Quran sudah jadi mushaf. Dulu kan belum. Surat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah disimpan satu tumpuk. Surat Ali Imran simpan satu tumpuk. Surat Al-Maidah simpan satu tumpuk. Disimpan satu tumpuk. Jadi akhirnya rumah ataupun kamar Siti Hafsah ini penuh dengan Al-Quranul Karim. Subhanallah. Penuh dengan Al-Quranul Karim. Penuh dengan Al-Quranul Karim. Itu yang terjadi pada waktu itu. Jadi kemuliaan yang sangat terkenal, Sayyidah Hafsah ini rumahnya dijadikan tempat penyimpanan punten Quran alal aktaf. Quran disimpan di mana? Di rumahnya atau di kamarnya Sayyidah Hafsah radhiyallahu anha. Itu banyak sekali terkenal dengan mengatakan demikian. Lalu kalau ditanya apa hadis-hadis yang sangat terkenal berkaitan langsung dirawikan oleh Sayyidah Hafsah, saya sampaikan at-taharah tentang masalah kebersihan. Idza rawat fil wujubil ghusl yaumul jum'ah ala kulli muhtalim, artinya adalah diwajibkan ataupun dianjurkan yang sangat ketat sekali bagi seorang laki-laki yang sudah balik ketika mau sholat Jumat untuk mandi. Ini adalah sampainya daripada punten Sayyidah Hafsah. Iya. Selanjutnya tentang masalah untuk puasa wajib diniatkan di malam hari. Iya, sehingga mengatakan kalimatnya dalam hadis Rasulullah SAW, man lam yubayyitun niyah fala siyamalah. Siapa yang malam harinya belum niat untuk melaksanakan saum wajib besoknya, maka tidak ada saum baginya. Itu pun yang menyampaikan adalah Sayyidah Hafsah. Iya. Bahkan adab tentang bagaimana adab-adab laki-laki dengan mengatakan kata-katanya faqad rawat ma yaf'alu rajul inda naum. Artinya adab-adab tidur laki-laki dan wanita seperti apa itu juga banyak diriwayatkan oleh Sayyidah Hafsah. Iya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Yang jelas kalau saya sampaikan sebagai penutupnya untuk masalah ini, simpan baik-baik. Sayyidah Hafsah, kemuliaannya. Satu adalah ikut termasuk orang yang hijrah. Hijrah, bahkan 2 hijrah. Di Habasyah lalu ke Madinah. Itu keutamaan pertama. Al-husul ala syaraful hijrah. Dia mendapatkan keutamaan hijrah. Iya. Yang kedua, keutamaan kathratus siyami wal qiyam wa kanat kathiran ma talumu nafsuha. Artinya adalah dengan mengatakan Sayyidah daripada Hafsah ini adalah orang yang Masya Allah saumnya, qiyamnya itu tidak pernah ketinggalan. Sehingga sangat terkenal naharuhu siyam wa lailuhu qiyam. Naharuhu siyam wa lailuhu qiyam. Siangnya penuh dengan puasa dan malamnya penuh dengan sholat. Masya Allah. Selanjutnya apa? Punten ini sangat penting sekali. Sayyidah Hafsah ini adalah ma'rifatuha bil kitabah. Sejak di kota Mekah, Sayyidah Hafsah ini adalah sudah pandai menulis dan membaca. Itu dia. Jadi istri Nabi yang paling pandai menulis dan membaca, ya Sayyidah Hafsah. Kenapa? Sejak di kota Mekah saja sudah sangat terkenal bisa menulis dan bisa membaca. Itulah Sayyidah Hafsah, Masya Allah. Sehingga sampai ke kota Madinah mengajarkan orang-orang kamu belajar menulis dan membaca, ya sama Sayyidah Hafsah. Karena dulu tuh sangat jarang sekali bisa baca dan bisa menulis, sangat jarang. Sayyidah Hafsah bisa menulis dan bisa membaca dengan mahir sekali. Inilah ma'rifatuha bil kitabah. Ini adalah tentang Sayyidah Hafsah. Masya Allah. Selanjutnya. Fasahatuha wa balaghatuha. Dan bahasa yang fasih. Bahasa yang fasih dan sangat indah ketika menerangkan satu apa saja.
Ketika menerangkan tentang masalah suatu peristiwa apa saja, Sayyidah Hafsah sangat indah sekali ketika menerangkannya. Kenapa? Karena memang beliau ini adalah orang yang sangat fasih dalam bicaranya. Iya. Selanjutnya apa lagi? Dengan mengatakan kalimatnya tadi, Nailul fadl likauniha warisatus sahifatul jami'atul Qur'anil Karim. Dijadikannya tempat penyimpanan mushaf Al-Quran di rumah Sayyidah Hafsah. Ini adalah kemuliaan daripada Sayyidah Hafsah. Iya. Selanjutnya, saya ingin sampaikan tentang wafatnya Sayyidah Hafsah. Wafat tuwfiyat Sayyidah Hafsah radhiyallahu anha fi syahri Sya'ban. Wafatnya di bulan Sya'ban. Iya. Sanatul khamisah wa al-arba'ina al-hijrah. Artinya wafatnya Sayyidah Hafsah ini di 45 tahun Hijriah. Jadi 45 tahun Hijriah. Fi ahdi Muawiyah, di zamannya Muawiyah. Iya, lalu dengan kata yang disampaikan umurnya saat wafatnya adalah sittina aman. Usia Sayyidah Hafsah wafat di usia 60 tahun. Jadi wafatnya Sayyidah Hafsah itu di usia 60 tahun wafatnya radhiyallahu anha. Iya. Selanjutnya yang membawa jenazahnya itu ada Abu Hurairah, iya, yang membawanya. Lalu yang masuk ke kuburannya ini adalah daripada ponakan-ponakannya ataupun seperti Salim, Abdullah, wa Hamzah radhiyallahu anhum, ini adalah ponakan-ponakan daripada Sayyidah Hafsah. Maka Sayyidah Hafsah wafat di bulan Sya'ban di 45 Hijriah. Itulah kisah dua mutiara yang sangat indah yang mendampingi kehidupan baginda Rasulullah SAW. Zainab kenapa dinikahi oleh Rasulullah? Ada alasan yang indah. Hafsah kenapa dinikahi oleh Rasulullah SAW juga ada alasan sangat indah yang sangat luar biasa sekali. Iya, kenapa penghargaan kepada Umar bin Khattab dan penghargaan kepada Sayyidah Hafsah dan luar biasa. Jadi inilah salah satu ataupun beberapa ketika melihat Rasulullah harus menikah dengan Zainab. Kenapa? Radhiyallahu anha harus menikah dengan Siti Hafsah. Kenapa? Karena ini adalah keindahan yang tidak bisa kita lupakan. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Masya Allah, alhamdulillah rabbil alamin. Mohon maaf sahabat-sahabat semuanya, teman-teman semuanya, ahli majelis taklim, apabila banyak kekurangan dari bahasa yang kami miliki, dari ucapan yang keliru. Namun insya Allah ini adalah merupakan rasa bukti cinta kita kepada Allah dan Rasulnya dan cinta kepada keluarga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya. Jazakumullah khair ala husni istimaikum, dan selalu kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala semoga COVID-19 ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala di Indonesia ini, dan semoga orang-orang yang berjuang di garda terdepan di dalam masalah COVID-19 ini Allah berikan kesabaran dan ketabahan, dan insya Allah juga bencana yang mungkin saat ini menimpa di beberapa tempat seperti banjir atau di mana-mana yang kita lihat melalui medsos, semoga juga Allah bisa ataupun kita semuanya bisa lebih dekat pada Allah Subhanahu Wa Taala, bisa bermuhasabah sehingga banyak beristighfar, dan Allah bisa cepatnya mengangkat dari berbagai macam peristiwa-peristiwa yang mungkin rasanya bertubi-tubi, tapi perbanyak istighfar dan perbanyak sholawat. Ini adalah kunci yang Rasulullah dan Allah sampaikan khususnya dalam Al-Quran. Ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan pernah memberikan kesulitan, memberikan azab kepada hamba-hamba Allah yang selalu memperbanyak istighfar dan selalu menyimpan rasa cinta di dalam hatinya pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak istighfar dan selalu memperbanyak sholawat. Mudah-mudahan kita semuanya diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari kesulitan ini, dan Allah berikan kenikmatan ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi saya sampaikan, lakum minni al-hubbu wad du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.